Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna ni'mal ikhwan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan jadi pengikut yang setia sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini hari terakhir di bulan Desember. Besok terakhir, besok terakhir. Bagi kita sebetulnya muhasabah itu tidak mesti harus setiap tahun, setiap saat. Itulah bedanya antara muslim dan non-muslim. Jadi orang muslim itu, orang beriman itu selalu harus mengkalkulasi, menghitung amal-amal kita yang telah dilakukan oleh kita. Tentu sebelum kita bicara masalah muhasabah, kita bicara masalah muahadah, perjanjian dengan Allah pada saat ruh kita ini sebelum masuk ke rahim ibu-ibu kita masing-masing. Kalau kita perhatikan dalam surah Al-A'raf ayat 72, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Ruh itu semuanya menjawab iya. Kami menjadi saksi. Dikuatkan dengan hadis kullu mauludi yuladu ala fitrah. Setiap manusia lahir dalam keadaan suci. Jadi tidak boleh kita mengatakan Allah tidak ngasih hidayah karena itu salah. Allah tidak ngasih hidayah itu kepada orang yang nolak. Sekali lagi ya, hidayah itu tidak dapat yang bersangkutan karena menolak. Menolak itu macam-macam. Ada penyebabnya karena takabur, kayak iblis. Ada yang nolaknya itu karena zulim, seperti Yahudi Nasrani. Cuma kita kalau Yahudi Nasrani telunjuknya ke sana. Padahal yang ngaku umat Nabi Muhammad juga, kalau karakternya kayak Yahudi Nasrani ya sama. Kalau ngaku muslim, tapi kalau orang muslim nggak mungkin. Kan tidak setiap orang ngaku muslim adalah muslim. Tidak setiap orang ngaku beriman dia pasti beriman. Tapi kalau orang beriman itu sudah pasti taat kepada apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasul, sekalipun melakukan dosa masih beriman dia. Itu dalam keadaan suci lahir. Fitrah, semua manusia lahir dalam keadaan suci. Maka tidak ada istilah anak haram. Kali kita kadang-kadang anak yang disalahkan saat lahir itu dasar anak. Padahal yang haram siapa? Ibu bapaknya yang melakukan. Anak punya dosa.
Dan penyebab orang tidak dapat hidayah ketiga adalah karena zolim, karena takabur, karena bangga dengan ajaran nenek moyang terkait dengan kepercayaan. Makanya pintar orang-orang yang benci dengan Islam bagaimana caranya supaya umat Islam ini kufur murtad. Adakan kepercayaan yang terkait dengan ajaran nenek moyang yang bertentangan dengan syariat Islam. Itu pintar caranya. Benar, orang yang ngaku muslim itu tidak merasakan bahwa itu adalah pemurtadan. Itu orang tidak akan dapat hidayah, nggak bakal dapat hidayah. Cuma jangan seuzon kepada Allah. Allah tidak masih hidayah. Afwan ya. Banyak kan menyampaikan kalau Allah tidak masih hidayah, Allah tuh ngasih. Cuma ada yang nolak, ada yang menerima. Ada yang merespon, ada yang menolak. Itu bedanya. Janganlah suuzon kepada Allah. Maka tadi kan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Saat ruhnya itu belum ketemu di rahim ibu kita masing-masing, mereka mengatakan Allah sebagai Rabb kami. Bahkan kami akan menjadi saksi. Atas ada hadis lagi, setiap manusia lagi dalam keadaan suci. Jadi kalau ada orang murtad kembali ke Islam, itu kembali ke asal. Cek orang Sunda mah wih deui ke asalna. Ulang lagi ke asalnya. Karena asalnya manusia itu fitrah. Jadi kita jangan menyalahkan Allah ya, jangan suuzon kepada Allah. Seperti kita yakin dengan takdir. Yang dimaksud dengan takdir itu ada takdir baik, ada takdir. Kan yang menciptakan baik buruk siapa? Allah. Orang kalau ngambil yang baik itu pilihannya bukan. Ngambil yang buruk pilihannya bukan. Pilihannya. Makanya orang yang baik itu kan pilihannya di ujungnya baik. Cuma kepada yang masih muda, pada saat muda pilihannya sudah dengan yang baik sampai ujung ayat. Sejak balik sampai ujung ayat pilihannya benar. Itu beruntung. Kalau kita yang sudah tua-tua, paling tidaklah kita pilih di ujung itu harus baik. Sejak sekarang sampai ujung pertahankan. Jadi kita sekali lagi ingat pada saat kita belum dilahirkan, ruh kita belum dipertemukan dengan rahim ibu-ibu kita masing-masing, itu sudah mengatakan qalu bala syahidna. Betul, engkau adalah Tuhan. Jadi yang merusak itu bisa karena bangga ajaran nenek moyang yang nyangkut kepercayaan, bisa karena kesombongan kayak iblis. Iblis itu makhluk yang sangat cerdas ya. Tadinya makhluk yang sangat suci gitu. Tapi karena kesombongannya luntur, murtad dia. Jadi orang kafir, jadi makhluk yang kafir sampai ujung hayat. Summa na'udzubillah min. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu bukan tidak tahu tentang Nabi Muhammad sebagai Nabi. Bahkan Allah menyebutkannya, mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Ujungnya juga wa hum ya'lamun, padahal mereka tahu tapi mereka menyembunyikan kebenaran. Makanya tidak sedikit orang yang sekarang ini mantan ustaz-ustaz gitu, demi jabatan, demi dunia. Bukan tidak boleh punya jabatan ya, jabatan penting, dunia itu penting. Tapi kita sebagai orang yang beriman menempatkannya sebagai sarana, bukan tujuan. Itu aja bedanya. Tapi kalau bagi mereka itu sebagai tujuan. Makanya pada saat gagal itu mereka frustasi. Tapi kalau orang beriman tidak ada frustasi. Kalaupun gagal itu takdir. Takdirnya sudah begitu.
ikhtiarnya maksimal. Jadi tidak ada istilah gagal, pahala tetap jalan gitu. Bedanya kalau orang beriman itu, pahala tetap jalan. Maksud gagal itu tidak menang gitu kan, tidak berhasil secara duniawi, tapi di akhirat pasti dapat, udah pasti. Cuma kita mintanya kepada Allah kan, dapat dunia, dapat akhirat. Nah, kembali tadi kepada masalah muhasabah ya. Pertama muahadah terkait dengan perjanjian antara ruh kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Merasa diawasi oleh Allah. Setiap langkah, setiap ucapan, setiap perbuatan, bahkan bisikan hati saja Allah tahu. Itu hebatnya orang beriman, di situ kelebihannya. Jangankan ucapan, perbuatan, hati kertek, cek orang Sunda kertek hati nage gitu. Tahu kertek hati nage? Ustaz Ahmad paham ya? Bisikan hatinya saja Allah tahu. Bisikan hatinya ya Allah tahu. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sejumlah setiap amal-amal tergantung kepada niatnya. Dan seseorang mendapatkan pahala atau dosa tergantung niatnya. Dan niat sepakat semua ulama adalah tempatnya adalah bisikan hati itu tahu. Kalau kita merasa bisikan hati Allah tahu, sehingga kita selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menghindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Diusahakan. Oh, ini ternyata larangan Allah. Tidak jadi. Tidak jadinya itu dapat pahala itu. Kalau kita mau maksiat tidak jadinya dibatalkan karena merasa dari Allah, itu dapat pahala. Dapat dalam besar seperti itu ya. Jadi kembali. Jadi kalau kita niat maksiat, rencana maksiat, atas dibatalkan. Karena kita merasa diawasi Allah, itu dapat pahala. Dan kita selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, takarrub ila Allah. Berusaha beramal soleh. Badiru bil a'mal sholihah. Bersegera kalian dengan amal-amal soleh. Bersegera, jangan ditunda-tunda. Kalau kata Rasulullah dalam hadis yang lain, iktanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla harumika, wasihhataka qabla sakomika, wa wabaromoka qabla suklika, wagina qabla pakrika, wahayataka qabla mautika. Bersegera dengan 5 perkara sebelum datang 5 perkara kemudian. Pertama saat muda. Jadi kalau saat muda mumpung masih muda ya. Kalau kita yang sudah tua-tua sudah tidak mungkin, mustahil kembali muda. Karena itu melawan sunatullah. Mau orang soleh, mau orang durhaka, kalau sudah 70 tahun ingin 30 tahun mustahil. Hanya omong kosong nanti. Kecuali masuk surga di muda lagi. Jadi itu sunatullah. Tidak akan ada siapapun yang bisa melawan sunatullah. Nggak ada yang bisa. Dulu kita waktu lahir lemah fisiknya, atas gede-gede makin kuat. Nanti kalau tua pasti lemah kembali. Itu sunatullah. Nggak ada yang bisa melawan. Mau muslim, mau kafir nggak bisa. Mau kaya, mau miskin, mau pejabat, bukan pejabat, nggak bakal bisa. Kalau bisa diperjualbelikan, itu pasti orang-orang kaya bisa beli berapapun harganya dipertaruhkan. Mungkin bagi orang yang punya triliunan, ratusan triliun, beli 10 triliun, 20 triliun, berani. Bisa umurnya dari 70 menjadi 20 tahun. Nggak ada, itu sunatullah. Tidak akan ada yang bisa melawan sunatullah. Jadi kalau ada orang berani mengatakan ada ustaz yang bisa melawan sunatullah, siapa? Contohkan
Sekelas Fir'aun aja yang begitu hebat dahsyatnya kekuasaannya ya. Saking takutnya ada seorang yang menggantikan beliau sebagai, bukan beliau, dia ya, sebagai pemimpin. Fir'aun ini cerita Fir'aun ya. Makanya setiap ada laki-laki harus dibunuh. Ternyata ada seorang laki-laki yang bernama Musa, ada di rumahnya Fir'aun dan diasuh, dididik oleh seorang ibu yang soleha, yaitu Siti Asia. Jadi pendidikan itu penting. Pendidikan itu akan bisa merubah sikap seseorang. Nah, alhamdulillah juga Allah tahu itu calon nabi. Kalau bagi Allah ya semua itu pilihan Allah. Kalau nabi itu tidak ada nabi dipilih oleh orang, nggak ada. Secara demokrasi nabi dipilih nggak bisa. Itu manusia pilihan Allah ya, yang telah ditentukan dan berujung kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu tidak akan ada lagi. Sekalipun sekarang hafal Quran 37 hadis ribuan gitu ya, solehnya luar biasa, jadi Nabi tidak akan ada. Gak bakal, kalau itu pilihan Allah. Jadi kalau jadi orang soleh pilihan kita sendiri, jadi orang durhaka pilihan. Jangan mengatakan durhaka itu adalah pilihan Allah. Itu kata siapa? Allah sudah menakdir, takdir karena inginnya pilihan dia. Maka Allah, paman sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman, silahkan kalian tapi kalau kalian juga ingin kufur, silahkan. Cuma Allah menyebutkan orang kufur itu, orang kafir itu tempatnya di. Itu yang menjanjikan neraka itu siapa? Kata orang, Ustaz itu hak prerogatif Allah. Iya, justru Allah yang berfirman gitu. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 29. Bahkan kebenaran itu datangnya hanya dari Allah. Wa qulil haqqu min rabbikum faman sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Inna a'tadna, dan seterusnya al-ayat. Jadi jelas ya, itu masuk beriman, kita beruntung. Cuma kita harus dipertahankan itu dengan muraqabatullah, dengan merasa di Allah itu, sehingga kita selalu berusaha menjadi orang yang taat kepada Allah dan selalu berusaha untuk menjauhi larangan Allah, karena Allah tidak suka kalau kita melaksanakan larangannya. Jadi kalau ingin disukai oleh Allah kan gitu kan, kalau ingin disukai Allah, ingin dicintai Allah, kan setiap orang beriman pasti ingin dicintai oleh Allah. Ada syaratnya. Syaratnya mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-ayat. Surat Al-Imran ayat 31. Katakanlah jika kalian ingin dicintai Allah, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Ikutilah aku, maksud Nabi Muhammad SAW. Makanya kenapa para sahabat itu Muhajirin Ansor dicintai oleh Allah? Karena mencontoh Rasulullah. Dan kita pun kalau mencontoh para sahabat, tabi'in, ya para sahabat, sepanjang itu mencontoh sahabat Muhajirin Ansor dengan benar, Allah ridho dan Allah akan masukkan ke dalam. Jadi generasi setelah sahabat ini, jika mencontoh para sahabat Muhajirin Ansor dengan benar, Allah ridho. Kenapa? Karena sahabat mencontoh. Makanya kita sekali lagi warahmatullah merasa dia Allah. Kalau para sahabat itu luar biasa. Kalau para sahabat itu luar biasa. Jadi kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang mencontoh Rasulullah dan para sahabat. Kenapa kepada para sahabat disebut-sebut gitu? Kan hadisnya juga, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Batin antu alaih bin nawajib. Antu alaih bin nawajib. Disebut sahabat itu. Ya. Jadi sunnah itu bukan hanya sunnah Rasulullah, sunnah para sahabat Muhajirin, terutama Muhajirin
Ansor. Dan itu dikuatkan dengan firman Allah surat At-Taubah ayat 100. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa'adalhum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha dzalikal fawzul adzim. Jadi sahabat itu luar biasa. Generasi berikutnya, maksud generasi berikutnya itu adalah para tabi'in. Makanya sering kita para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in gitu kan. Kalau tabi'ut tabi'in yang mencontoh tabi'in. Jadi generasi tabi'in terus sampai kita sekarang, sampai hari kiamat, sepanjang mencontoh sahabat-sahabat Rasulullah dengan benar, Allah ridho dan Allah akan masukkan ke dalam surga. Jadi kalau Allah sudah ridho, itu pasti masuk surga. Ustaz, bisa saja orang kafir juga kalau Allah ridho masuk surga, mustahil. Kan ada orang bilang, Ustaz, kalau dengan ridho Allah orang kafir masuk surga, nggak bisa. Paham nggak kira-kira? Kan ada orang bilang, kalau Allah ridho, nggak mungkin Allah ridho, bukan nggak mungkin, mustahil Allah ridho kepada orang kafir, mati dalam karena kafir maksudnya. Bisa ridho Allah terhadap orang kafir? Nggak bisa. Ridho Allah itu bagi orang beriman. Kita bisa masuk surga karena dengan ridho dan rahmat Allah. Coba bayangkan dengan rahmat Allah. Kenapa dengan rahmat Allah? Katakan namanya satu hari ada orang begitu tahun baru masuk Islam namanya gitu. Hari Ahad, bulan Januari, hari Senin ya tanggal 1 ya. Hari Senin ada yang masuk Islam semuanya. Tanggal 2-nya mati dia. Bisa masuk surga kan? Padahal kalau dihitung-hitung dari mana hitungnya? Itu namanya husnul. Makanya disebutkan orang beriman itu akan dimaafkan sebelum dia masuk Islam. Jadi kalau ada orang kafir masuk Islam itu innal Islamah yahdimu makana qablahu. Islam akan menghapus dosa sebelum masuk Islam. Beruntung. Makanya Rasulullah kan selalu berusaha kepada Abu Thalib itu dengan melafalkan la ilaha illallah di ujung ayatnya. Tapi kan yang nolak siapa? Yang nolak siapa? Abu Thalibnya. Kenapa nolak? Kenapa nolak? Jawabannya apa? Bangga aja nenek moyang yang nyangkut dengan keper saya. Maka kata Abu Jahal, ikutilah ajaran nenek moyang kita, Abu Thalib. Dan Abu Thalib mengiyakan, lantas dicabut nyawa. Pilihan siapa? Pilihan sendiri. Allah tidak akan kasih hidayah. Dia tidak kasih hidayah karena dia nolak. Salah satu penyebab bangga aja nenek. Kalau orang kafir masuk Islam bisa nggak? Tapi kalau kafirnya beda ya. Orang kafir masuk Islam bisa nggak? Oh bisa. Orang Muslim menjadi murtad bisa nggak? Oh, bisa. Makanya yang kedua, setelah muraqabatullah muhasabah, mengkalkulasi, menghitung amal-amal yang kita telah lakukan dari sejak balik. Makanya wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Dalam ayat yang lain disebutkan ya, bahwa setiap tadi kan amal yang baik sebesar zarah pun akan dicatat, amal jelek sebesar zarah pun akan dicatat. Dulu ditafsirkannya sebesar biji sawi. Sekarang kalau tinggi itu, kalau hebat itu, tapi zaman sekarang itu ada yang paling kecil lagi, bukan biji sawi, ternyata yang kecil itu. Jadi sekecil apapun maksudnya akan dinampakkan dari sejak balik sampai ujung hayat. Tapi yang menentukan itu di ujung. Yang disebut berat timbangan itu manakala di ujungnya benar. Jadi berat tetap walaupun hanya 1 hari tadi masuk Islam.
Tobat beneran maksudnya. Beruntung. Maka jangan putus asa sebagai orang beriman itu. Walaupun banyak dosa di masa lalu. Tapi kalau masih muda, jangan mumpung masih muda, maksiat dulu. Jangan. Tadi juga, sabar baka qobla haramika, saat mudamu sebelum datang tuamu. Karena saya, maaf ya, karena kematian itu kebanyakan anak muda. Yakin gak? Kematian itu di mana-mana. Kebanyakan anak muda. Jarang laki-laki mati. Apalagi di atas 90 tahun. Jarang banget. Jarang gak? Di atas 90 tahun. Apalagi di atas 100. Jarang banget ya? Jarang. 70 aja masih jarang, bener ya? Tapi kalau 40, 30, 20, banyak gak? Tiap hari. Kecelakaan motor anak muda. Kecelakaan pesawat kebanyakan anak muda. Kecelakaan di kapal-kapal pesiar juga kebanyakan anak muda. Kecelakaan apalagi? Bahkan termasuk di Papua aja yang ditembak itu tentara masih muda lah. Dia juga kalau tahu bakal mati gak bakal mau berangkat. Lebih bagus berhenti, dia mau bekerja minta pensiun aja. Tapi karena umur gak ada yang tahu. Makanya mumpung jangan begini, jangan maksiat mumpung masih muda. Jangan mumpung masih muda kita taat kepada. Jadi jangan begini, yang penting ujungnya tahu enggak? Gitu kan, tidak tahu kita ujungnya. Ya. Ujungnya gak ada yang tahu, dan Allah itu rahasiakan kepada masih. Kalau menurut teori ya mungkin ya saya dulu yang mati di antara di sini dengan teman-teman yang di atas 70 tahun. Enggak begitu. Kadang-kadang yang 40, 30, 25. Bahkan tawuran-tawuran banyak anak masih remaja mati. Rugi enggak itu? Tawuran mati rugi enggak? Waduh, itu maaf ya, kalau kita baca hadis al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Maka tawuran itu jangan. Al-qatil wal maqtul finnar, bayangkan. Orang yang membunuh dan dibunuh itu masuk neraka. Sampai sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa orang yang terbunuh itu masuk neraka?" Karena dia juga niatnya ingin membunuh, cuma dia terbunuh hati-hati. Beda dengan yang di Palestina. Kalau itu pilihannya membunuh dan dibunuh, dan itu kalau terbunuh syahid. Kalau bisa membunuh mulia luar biasa. Jadi orang-orang Hamas jangan mencaci orang Hamas ya. Kita nggak ada apa-apanya dengan Hamas. Mereka sudah berjuang membela Masjid Aqsa. Padahal Masjid Aqsa itu adalah kiblat umat. Hanya membela orang-orang Hamas. Saudara kita di Palestina luar biasa. Ada orang merecehkan, kenapa Hamas tidak hijrah? Hijrah ke mana? Memang sekarang bisa hijrah ke negara lain? Kalau di zaman Rasulullah gampang, tinggal hijrah aja. Paham nggak kira-kira? Sekarang ada paspor, ditanya dia dari mana? Orang Rohingya yang masuk ke Indonesia susah. Orang Indonesia mau hijrah ke mana? Hijrah dari tidak benar menjadi, itu yang bisa dilakukan saat ini. Hijrah dari tidak benar menjadi hijrah dari kegelapan kepada terang. Hijrah dari jahiliyah kepada Islam. Itu yang harus kita lakukan, hijrah. Jadi orang-orang Palestina ini berjuang luar biasa. Makanya kita minimal bantu doa. Minimal aja bantu doa. Syukur-syukur ikut nyumbang. Iman nyumbang enggak, doa enggak. Nyanyi aja bisanya. Subhanallah min. Seolah kita lebih suci daripada mereka. Bahkan Allah menyebutkan fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian merasa diri suci. Coba kita lihat surat An-Najm ya, ayat 32. Fala tuzakku anfusakum. Jangan merasa suci diri kalian. Makanya kita jangan merasa. Yang suci itu hanya Rasul. Dimaksud artinya terjaga dari maksiat.
terjaga dari salah. Kalau macam kita, maaf ya, kalaupun kita menghindar dari dosa besar, tapi pasti kita punya dosa, pasti punya dosa kecil, pastilah. Bisa dosa dengan istri, bisa dosa dengan anak, bisa dosa dengan cucu. Kalau sudah kaki-kaki, bisa dosa dengan cucu, bisa. Oh bisa. Dosa-dosa kecil pasti ada lah, nempel pada diri kita. Makanya orang yang baik itu selalu berusaha muhasabah. Kalau selalu berusaha muhasabah diri, insya Allah kita menjadi orang yang baik. Masih ada berapa menit lagi? Berapa? 11 ya. Masih ada waktu. Jadi kembali tadi kepada muhasabah, mengkalkulasi, menghitung-hitung amal yang kita telah lakukan. Karena kata Allah dalam Quran surat Al-Hasr itu ayat 18 ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dilakukan untuk hari lighad. Lighad itu untuk hari esok, maksudnya hari akhirat. Kalau kata Ibnu Qayyim ya, kata Ibnu Qayyim ya. Ini kata Ibnu Qayyim, bukan Nabi ya. Dia seorang ulama. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau pernah mengatakan, dunia ini tempat berladang, tempat bertanam. Sekali lagi ya, dunia ini tempat berladang, tempat bertanam. Kalau kita mau menanam, perlu bibit enggak? Perlu bibit lah, bibit yang unggul. Bibit itu kalau kata siapa tadi? Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bibit itu adalah keimanan atau arkanul iman yang 6, atau dalam bahasa lain akidah yang lurus. Itu bibit itu. Bibit itu ditanam, harus rajin dipelihara, harus dikasih air secukupnya, harus dikasih pupuk supaya tanaman itu subur, berkembang. Air dan pupuk itu adalah ketaatan. Air dan pupuk itu adalah ketaatan. Ya, antaranya kan mendirikan sholat 5 waktu, saum pada bulan Ramadan. Kalau yang sudah bisa zakat, kalau yang sudah mampu lagi haji, belum infak, belum beramal soleh dengan sesama manusia. Itu adalah ketaatan. Jadi tidak bisa hanya bibitnya saja gitu kan. Tapi bibit itu penting. Penting nggak bibit? Oh sangat penting. Tanpa bibit bisa nggak? Dipupuk aja, bibitnya tidak pernah ditanam. Kira-kira gimana? Sekarang terlalu banyak air repot nggak? Mati nggak? Terlalu juga tidak ada air juga gersang. Terlalu banyak juga bisa mati. Terlalu banyak pupuknya. Sholat maaf ya. Pokoknya dia sholat maghrib aja nggak mau dia 3 rakaat, maunya 11 rakaat. Yang penting ganjil. Itu terlalu, kalau bahasa Ibnu Qayyim tadi, terlalu banyak itu pupuknya, terlalu banyak airnya. Kalau terlalu banyak, makanya kan kenapa kita harus mencontoh para sahabat tadi? Karena para sahabat mencontoh Rasulullah. Saum di bulan, saya nggak mau 1 bulan saumnya, maunya 50 hari berturut-turut. Lebih banyak lebih bagus gitu. Nggak bisa. Jangan pakai bahasa gitu. Lebih banyak lebih nggak ada. Saya mau nggak mau kayak Nabi Daud lagi. Setiap hari puasa. Bagus ya? Kalau menurut manusia mungkin bagus ya, tapi menurut Allah tidak bagus. Paling tidak kata Rasulullah, kalau mau kamu contohlah Nabi Daud. Kan gitu. 1 hari saum, 1 hari. Tetap kalau tiap hari itu terlalu banyak airnya, terlalu banyak pupuknya. Ini mah nggak sama sekali sholat, nggak sama sekali puasa, nggak sama. Ya sama dengan bibitnya nggak dipupuk, nggak diapa-apain, ya nggak jadi tanaman. Jadi sekali lagi ya, bibit itu penting.
Yang dimaksud bibit kata Ibnu Qayyim tadi adalah keimanan. Yang dimaksud keimanan dalam arti mahwal iman antum binabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi. Itu yang dimaksud bibit. Adapun ketaatannya ya sholat, saum, zakat, baik yang wajib maupun yang sunnah, termasuk amal soleh dengan sesama manusia, termasuk berbuat baik dengan tetangga, termasuk mencari nafkah dan seterusnya. Itu amal-amal soleh, itu adalah ketaatan. Itu yang disebut pupuk dan air. Mudah-mudahan kita semakin hari semakin tua itu semakin mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita tinggal nunggu waktu aja. Yang tua apa juga maaf ya. Apalagi yang sudah nyender-nyender. Yang sudah nyender-nyender itu diperingatkan. Diperingatkan loh. Udah nyender aja masih diperingatkan, masih tidak sadar-sadar, keterlaluan. Ya, jadi kita sudah diperingatkan oleh Allah. Umur itu sudah pasti, dan itu yang namanya mati itu dijemput. Setiap kul in kuntum kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulatikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi was syahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Surat apa itu? Surat 62 ya, surat Jumat ayat 8. Surat Ahmad coba terjemahnya. Surat 62 ayat 8. Surat Ahmad. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui apa yang gaib dan yang nyata. Lalu dia diberitahukan kepada apa yang telah kamu kerjakan. Jadi nggak bisa lari dari kematian ya. Jadi kalau orang mau lari kemanapun, kalau saatnya kematian pasti mati. Tapi jangan ingin minta mati, jangan. Itu namanya putus asa, beda. Ada orang saking ingin matinya dia bunuh diri di kereta api, itu bisa murtad itu. Kalau tidak percaya dengan takdir Allah, itu usahanya usaha maksiat. Hati-hati. Bunuh anak, bunuh orang tua, jangan. Bunuh rame-rame daripada menyusahkan orang lain, nggak ada. Putus asa. Ya, ini habis waktunya. Masih ada lagi kan? Ya, kita teruskan. Jadi kita sebagai orang beriman tidak boleh putus asa. Cuma kematian itu paling setia. Kalaupun kamu lari dari kematian, kematian akan mendatangi kamu. Fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian itu akan menemui kalian. Bayangkan. Fir'aun dijemput kematiannya di laut. Tidak bisa berkutik. Padahal sebelumnya luar biasa ya, gagah perkasa. Dia mengatakan, aku ini Tuhan. Jadi ditenggelamkan Allah. Saat itu dia mengakui, benar Musa, Tuhan kamu itu benar. Cuma sayang, nyawanya sudah ditenggorokan, tidak diterima. Makanya dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tobat itu ada dua tempat yang tidak diterima tobatnya. Pertama, malam yugorgit, saat nyawa ditenggorokan. Yang kedua, matahari terbit sebelah. Oh, itu kapan Allah. Jangan kita marah-marah aja tentang kiamat itu. Tinggal berapa hari lagi, jangan. Berapa bulan lagi, berapa tahun lagi, nggak usah lah. Itu urusan Allah. Ya, yang penting kita bagaimana berusaha, berikhtiar menjadi orang baik. Yang jelas tentang kematian pasti datang. Nah, kiamat itu pasti terjadi. Kita yakini kekuasaan Allah. Ya. Jadi kita masalah. Nah, kalau dengan tadi itu paling tidak yang pertama kita selalu berusaha bicara tentang aib kita, tentang kelemahan kita masing-masing. Tentu kita punya kelemahan sebagai orang yang beriman, yakin benar gitu, bahwa kita punya kelemahan dalam hal tertentu. Kelemahan itu diperbaiki
Yang sudah baik ditingkatkan, yang belum baik diusahakan menjadi baik. Yang kedua, istiqomah. Istiqomah itu penting. Sampai Rasulullah aja dengan surat Hud ayat 112 itu tadinya tidak berubah, tiba-tiba berubah. Saking kaget kalau kita lihat Bilal itu ya, luar biasa istiqomah. Bilal itu bekas budak, dibayar oleh Abu Bakar Siddiq dengan harga yang mahal karena hubungannya dengan Abu Jahal CS. Abu Jahal ini luar biasa ya, kejamnya, dan disiksa Bilal ini. Tapi walau bersiksa, Bilal tetap istiqomah, tidak mau dia murtad kembali. Kita lihat Masitoh. Masitoh ini budaknya Nabi Siti Asia ya, Siti Asia ya. Masitoh itu bayangkan ya, dihukumnya diapain? Dimasukin ke dalam. Bayangkan, kira-kira kalau ada minyak yang mendidih gitu, disuruh murtad gitu, disuruh murtad. Itu Masitoh tidak mau. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Para sahabat istiqomah. Tidak sedikit orang yang punya ilmu murtad. Banyak nggak sekarang? Ilmunya banyak, murtad. Ya. Sumanuzumin dari seperti yang disabdakan Rasulullah dalam hadis Riyadhus Shalihin ya, bab 10, hadis yang pertama. Badiru bil amali sholih fitnah atau fitnah akitohin lailil muslim yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafir yabi'u dinahu bi'aradin minat dunia. Jadi mudah-mudahan kita sekali lagi istiqomah sampai ujung hayat, kita pertahankan jadi orang baik, karena kita umur tidak ada yang tahu dan itu rahasia dari Allah. Berhubung waktu habis ya, cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.